kami menyampaikan hal terkait perubahan iklim global dan antisipasi cuaca ekstrim. Fenomena iklim global semakin kompleks yang berdampak pada kondisi iklim regional dan lokal di Indonesia. Semakin tidak pasti dan semakin rumit. Oleh karena itu, kami terus menguatkan teknologi dan juga SDM dalam pengamatan dan analisis iklim. Stasiun untuk mengawasi atmosfer global di Indonesia dikendalikan oleh BMKG di Bukit Kototabang, Sumatera Barat di tengah hutan. Stasiun tersebut dibangun tahun 1996 dan standarnya harus internasional karena global. Hasil dari monitoring ini data sejak tahun 1850 hingga tahun 2023, di situ menunjukkan bahwa di tahun 1850 hingga 1900, temperatur udara relatif stabil sebelumnya, namun begitu adanya industri secara bertahap, mulai tahun sekitar 1950 terjadi kenaikan temperatur secara global, bahkan lonjakan terjadi menjelang tahun 1980. Dari grafik ini terlihat miringnya grafik mulai dari tahun 1920 ke tahun 1950 ini miringnya landai, namun setelah tahun 1980 miringnya semakin curam. Dan telah terukur adanya kenaikan suhu hingga tahun 2023 adalah sebesar kurang lebih 1,2 derajat Celcius dibandingkan tahun di masa sebelum revolusi industri, yaitu di tahun 1850 hingga tahun 1900. Itu menjadi baseline, adalah masa sebelum revolusi industri. Dan 8 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2016 hingga tahun 2023, tercatat merupakan rekor terpanas sepanjang sejarah. Adalah peta global yang menunjukkan anomali suhu di tahun 2022 secara global terlihat zona kuning semakin tua menjadi orange, semakin tua menjadi merah, artinya menunjukkan wilayah tersebut mengalami anomali suhu atau kenaikan suhu dibandingkan suhu rata-rata di tahun 1991 hingga 2020. Misalnya yang di wilayah Afrika ke arah utara, ke arah Eropa, itu ada warna merah tua, artinya di tahun 2022 sudah mengalami kenaikan suhu mencapai 2 derajat Celcius, lebih panas dibandingkan suhu rata-rata antara tahun 1991-2020. Wilayah Indonesia ini warnanya kuning orange, berarti di Indonesia sudah secara nasional ini mengalami kenaikan suhu. Yang kuning itu termasuk Kalimantan mencapai 0,25 derajat Celcius, dan yang lebih tua warnanya itu mencapai setengah derajat Celcius dibandingkan suhu rata-rata di tahun 1991 hingga 2020. Dan disimpulkan, tadi sudah disampaikan pada tahun 2022 suhu planet di bumi ini sudah mencapai hampir 1,2 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan rata-rata masa sebelum revolusi industri. Di bulan Juli, jadi ini temperatur anomali khusus bulan Juli, diukur dibandingkan suhu rata-rata di bulan Juli tahun 1951 hingga 1980, warnanya merah itu menunjukkan tahun 2023 ini merupakan Juli terpanas dibandingkan dengan Juli pada tahun-tahun sebelumnya, dan
ini menjadi indikasi bahwa suhu global terus meningkat dan terus menciptakan rekor panas baru. Nah, gambar sebelah kanan itu suhu global di tahun 2023 khusus bulan Juli. Di bulan Juli ini ternyata secara global dunia ini merah, kecuali yang di kutub masih ungu. Yang ungu-ungu itu di kutub, bahkan di kutub selatan sudah mulai memerah. Di beberapa tempat kutub utara merah. Merah ini artinya suhu makin panas dapat mencapai 2 hingga 3 derajat Celcius lebih panas daripada suhu rata-rata tahun 1991 hingga 2020, khususnya untuk bulan Juli. Khusus tahun 2023, tidak hanya bulan Juli, terpecahkan rekor suhu panas, yaitu di Afrika Utara, panas mencapai lebih dari 47 derajat Celcius, di Rhodes, Yunani, mencapai lebih dari 49 derajat Celcius, di Italia, Sardinia, mencapai lebih dari 48 Celcius. Juga di Thailand, India, Cina, ini suhunya mencapai sebagian besar lebih dari 40 derajat Celcius. Di Jepang mencapai lebih dari 39,7 derajat Celcius. Di Amerika bagian barat maksimum mencapai 53 derajat Celcius. Dan selama lebih dari 31 hari di Amerika bagian barat, khususnya bulan Juli, itu selama lebih dari 31 hari mencapai lebih dari 43 derajat Celcius. Dan di bulan Agustus, selama musim dingin, di Bolivia, Amerika Selatan, di musim dingin, suhu mencapai 45 derajat Celcius. Di Paraguay, di musim dingin, bulan Agustus tahun ini, suhu mencapai 41,9 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhu ini memang global, meskipun alhamdulillah Indonesia ini dibandingkan yang merah-merah ini masih relatif, meskipun ada kenaikan tapi tidak belum sebesar yang lain, karena Indonesia ini luas lautnya jauh lebih luas dari daratnya. Lautannya 60%. 60% adalah lautan, dan air ini berperan sebagai cooler, kondensator ya, mendinginkan. Nah, biasanya yang mencapai panas ini adalah negara-negara yang ada di benua. Dan dampak dari hal tersebut menjadikan adanya global water hotspot dalam beberapa tahun ke depan. Artinya di sini menjadi, kalau hotspot itu biasanya panas ya, titik panas, tapi di sini adalah water hotspot adalah kekeringan, kekurangan air. Terjadi secara global, petanya ini kita tunjukkan hampir di seluruh wilayah dunia. Dan akibat dari kekurangan air ini, maka diproyeksikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia, termasuk di Indonesia warnanya orange, itu adalah kondisi kerentanan yang cukup tinggi terhadap ketahanan pangan. Jadi kalau warnanya kuning muda itu artinya paling tahan terhadap kekurangan pangan, artinya pangan kurang bermasalah ya. Namun ternyata mayoritas warnanya sudah orange sampai coklat, merah, bahkan ada yang hitam. Nah, ini di pertengahan abad tahun 2050-an diprediksi akan terjadi kekurangan pangan akibat dari kekeringan atau kekurangan air tersebut di wilayah-wilayah yang tertera dengan warna-warna orange, coklat, merah, dan sampai gelap. Indonesia ini levelnya menengah, dan kita akan kesulitan impor karena negara-negara sumber penghasil pangan pun malah lebih parah mengalami kekeringan. Penyebab dari panas suhu udara tadi atau yang mengakibatkan perubahan iklim, penyebabnya adalah di Bukit Koto Tabang Global Atmospheric Watch BMKG. Di sini mulai tahun 2004 termonitor konsentrasi CO2 hingga tahun 2023
itu semakin meningkat, melompat. Dari tahun 2004 masih sekitar 370 ppm konsentrasi CO2, tahun 2023 sudah mencapai sekitar 412, bahkan 415. Pengamatan terkini 415,1 ppm. Padahal Bukit Koto Tabang itu di tengah hutan, tidak di Jakarta, tidak ada polusi, sehingga bisa dibayangkan di tengah hutan pun konsentrasi CO2 sudah melompat. Hal inilah yang mengakibatkan adanya selubung gas rumah kaca di atmosfer, dan selubung gas rumah kaca itu yang menghambat terlepasnya radiasi matahari kembali ke angkasa. Jadi sinar matahari menyinari bumi, lalu dipantulkan oleh permukaan bumi, radiasinya kembali ke angkasa. Namun selama puluhan tahun radiasi itu terhalang, tidak bisa kembali ke angkasa karena adanya CO2 yang membentuk atau gas-gas rumah kaca. Lalu dampaknya es Jayawijaya ini akan punah diprediksi tahun 2025, dan cuaca ekstrim semakin sering terjadi. Dan untuk itu apa yang dilakukan BMKG adalah dengan cara satu, melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim, melatih para petani, nelayan, dan masyarakat untuk beradaptasi menyesuaikan kondisi cuaca dan iklim yang ekstrim, serta mencegah terlepasnya gas rumah kaca sebanyak mungkin dengan cara mendorong transformasi dari energi fosil menjadi energi non fosil. Dan ini di sini juga penguatan systematic observation sebagai fundamental dari science-based climate policy, dan juga meningkatkan literasi iklim untuk masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan SDM di berbagai sektor dalam rangka mendukung ketahanan iklim, dan menyampaikan semua hal ini kepada Presiden dan Bappenas untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang sampai tahun 45.